Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Ini bertepatan dengan tanggalnya 4, bulannya 4 ya, bulan April tahun 2025, harinya Yaumul Jum'ah, Jum'ah Legi, kalau pasaran Jawa itu Jum'ah Legi. Untuk teman-teman Isra ya, jangan lupa nanti penuhi masjid-masjid di sekitarmu dengan sholat Jum'ah ya, berjamaah, dan jangan lupa tidak ada yang bisa saling merukso kecuali apabila sholat itu ada dalam satu kelompok. Jadi sholat id itu bisa dirukso oleh sholat id, tidak bisa dirukso oleh sholat 5 ya. Sholat 5 itu nanti ada isya, subuh, duhur, asar, maghrib, itu kelompok sendiri. Sholat id itu ada 3 kelompok, ada yang tahunan 2, Idul Fitri, Idul Adha, dan Idul Jum'ah. Nah, sekarang kita Idul Jum'ah. Ya, jadi nggak bisa kecuali sesama id, misalkan Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada Yaumul Jum'ah, maka itu ada rukso. Bukan menggugurkan, tapi rukso, keringanan. Kanjeng Nabi ngendikan kamu boleh sholat Jum'ah, boleh tidak. Tapi Kanjeng Nabi tetap sholat Jum'ah. Jadi itu dikatakan setelah selesai sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, gue lupa itu, tapi ceritanya begitu ya. Nanti kapan-kapan kita bisa kaji lagi karena serba-serbi Jum'ah itu masih terus berlangsung. Ya, itu bisa. Tapi kalau duhur dengan Idul Jum'ah, ya nggak ada. Jadi itu sama-sama diperintahkan ya, sama-sama punya waktu tersendiri karena sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Di surat An-Nisa 103 itu kan, ya laksanakan sholat sesuai waktunya. Kalau waktunya, karena setiap sholat ada waktunya, setiap waktu ada sholatnya. Masuk Yaumul Jum'ah, ya kamu sholat Idul Jum'ah. Masuk duhur, ya kamu sholat duhur. Gitu ya. Ini anu loh ya, khusus untuk teman-teman santri Isra, yang santri Isra pun aku nggak tahu apakah semua sudah paham atau belum, nggak tahu ya. Yang sudah paham aja. Tapi adapun yang di luar santri Isra, kalau misalkan dia sudah paham ya enggak apa-apa juga mengikutinya ya. Oke. Dan masih bertepatan dengan bulannya Syawal, maka aku juga mengatakan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah ya, yang sudah jatuh di hari Isnin kemarin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya untuk kalian semuanya, bil khusus untuk santri Isra, bin umum untuk semuanya. Ya. Dan bagaimana sih sebetulnya mengucapkan lahir dan batin itu kajiannya sudah kita bahas 4 tahun yang lalu, fikanya silahkan dicari. Ya. Itu kok di Arab sana nggak ada ya, nggak ada di sana. Di sana orang habis sholat id tidur, habis sholat Idul Fitri tidur. Kalau kita enggak ya, kan kita bukan Arab dan Arab juga bukan kita. Jadi ya biarlah berjalan sendiri-sendiri. Ya nanti itu pendekatannya antropologis ya, gitu. Oke. Tap-tapnya jangan, alhamdulillah sudah 3.000 ya. Tapi jangan langsung berhenti terus di tap-tap. Oke. Aku awalnya berpendapat bahwa kajian tentang puasa Syawal itu cukup 1 episode saja. Cuman kemudian karena ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijelaskan, berkembang menjadi 2 episode seperti sekarang ini. Jadi ini kita lanjutkan ya yang kemarin. Karena aku harus memberikan tanggapan gitu. Karena aku pikir-pikir urgent untuk diberi tanggapan. Ya, kita lanjutkan. Oke. Jauh-jauh hari ya, sejak awal aku sudah bilang ya,
berbeda itu bukan berarti harus berpisah, ya. 4 imam mazhab itu ya berbeda semua, ya, tapi mereka tetap bersaudara, tidak berpisah gitu, ya. Jangan kita tidak mensirotol mustaqimi para imam mazhab itu, yang kalau dalam perspektif kita kan 4, ya. Sebetulnya ada lebih dari 4 mazhab itu, ya. Mazhab itu pemikiran, ya, pemikiran. Itu beda-beda, tapi mereka tetap bersaudara. Kan nggak ada ceritanya Imam Malik, ya, tukaran sama Imam Hanafi, ya. Kan nggak ada ceritanya. Atau dengan kita yang Syafi'i, ya, terus tukaran Imam Syafi'i sama Imam Hanafi atau Imam siapa lagi, kan nggak. Jadi berbeda itu biasa saja, ya. Tetap bersaudara dan tetap saling hormat gitu. Terus aku kemarin sudah sampaikan, ya, banyak hadis-hadis yang kita kira itu hadis ternyata bukan hadis. Kalau yang di luar dari konteks ini kita ambil contoh, ya, aku coba keluar sedikit. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu kan sering diucapkan, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Nanti argumentasinya untuk mendukung bahwa itu hadis, bahwa Cina itu peradabannya sudah tinggi, begitu juga tentang tekstil dan segala macamnya. Atau ada yang mengatakan dari Mekah Madinah ke Cina itu jauh, artinya itu bahasanya metafora, artinya walaupun tempatnya jauh tuntutlah ilmu itu. Itu sebuah pemikiran-pemikiran yang dibangun untuk mendukung pendapat dia bahwa itu hadis. Ya enggak apa-apa sih, silakan saja. Tapi kan nanti bukti berbicara bahwa itu bukan hadis, itu kata-kata mutiara. Apakah itu jelek? Enggak, itu bagus. Itu untuk men-trigger kita menuntut ilmu. Tapi kan kita harus jujur mengatakan itu bukan hadis. Jangan terus dikatakan, oh ini dalil harus kamu terima. Enggak begitu kerangka berpikirnya. Karena menurutmu dalil, menurutku juga bisa bukan dalil kan, gitu, ya. Artinya hadis gitu, ya. Dan kita sudah mengkaji kemarin perihal tentang puasa Syawal itu tidak ada dalam Al-Quran, ya, tidak ada. Jadi pertengkaran pemikiran itu di hadis. Sama dengan Kanjeng Nabi menerima perintah sholat waktu Isra Mi'raj, tentunya di Mi'rajnya dari 50 waktu menjadi 5. Nah, itu Al-Quran bungkam. Al-Quran tidak pernah kasih informasi seperti itu. Gitu, ya. Nanti pertengkarannya di mana? Ya di hadis. Itu Muslim hadisnya itu. Ya. Hadis itu Muslim. Ada lagi siksa kubur itu ada atau tidak, itu pertengkarannya di hadis, di Al-Quran tidak ada, ya. Isra ada, ya, di surat Al-Isra ayat pertama, ya, yang kita sudah bahas tentang abdihi yang disalahpahami oleh saudara kafir Kristen kita, ya. Dia bilang tuh bukan Muhammad tapi Musa gitu. Ya maklumlah dia kafir, tidak tahu kan, ya, kita maklumi, dan aku sudah jelaskan fikahnya sudah ada. Orang yang Islam aja kadang-kadang ya goblok juga karena nggak mau belajar Al-Quran, ya. Jadi kita maklumi aja. Yang penting kalau kita mau jelaskan kita jelaskan, ya, gitu. Dan itu sudah aku jelaskan dalam fikah yang berseri tentang siapa domirnya itu lari ke siapa, abdihi, ya, abdi itu ke siapa, gitu, ya. Itu sudah selesai, fikahnya sudah selesai, tinggal kalian lihat. Jadi kalau Isra ada, tapi Mi'raj tidak ada. Al-Quran tidak berbicara. Kalau nanti biasanya di lapangan teman-teman yang mengatakan ada itu merujuk di surat An-Najm. Dan itu surat An-Najm sudah aku dekonstruksi, fikahnya sudah ada juga, silakan lihat. Surat An-Najm itu tidak berbicara tentang Mi'raj.
Gitu ya. Jadi mi'raj itu nanti pertengkarannya di hadis, gitu ya. Apalagi, ya aku kira itu aja ya. Nah, sekarang kita fokus ke sini. Ini juga pertengkarannya di hadis, karena Al-Quran tidak menceritakan, tidak memberikan informasi apapun kepada kita tentang puasa Syawal. Yang diinformasikan dengan jelas dan kita alhamdulillah sudah melaksanakannya dan semoga itu menjadi catatan langit kita masing-masing, yaitu puasa Ramadan. Itu di Al-Quran ada. Ya. Jadi ya aku ulangi lagi, pertengkaran kita saat ini ada di hadis. Ya. Oke, santai aja ya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya banyak hadis-hadis yang terkait puasa itu dikirain mantap lah itu hadis, itu dalil itu mantap itu, terus kamu telan aja gitu. Jadi setiap ada dalil kamu telan apa begitu metodologi berpikirnya? Ya, pertama ya hadis tentang tidur ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah gitu kan. Dulu kita dengar, kita masih kecil-kecil kan itu. Makanya kalau dulu kami waktu masih kecil-kecil, kalau sudah ba'da sholat zuhur itu pada tidur di langgar. Kami bilangnya langgar ya. Masih kelas 5, masih SD lah ya. Ya. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah gitu. Dan sampai sekarang ustadz juga, ustadz geblek itu masih bawa itu hadis. Padahal itu bukan hadis. Ya, itu bukan hadis. Ya, satu. Yang kedua, kemarin gue review sejenak ya supaya nyambungnya itu enak, nggak putus gitu ya. Hadis apa ini? Ya. Tentang keutamaan Ramadan. Kan biasanya begitu ya, kalau khotbah itu seandainya kita tahu keutamaan Ramadan, maka kita ingin dan kita mau seluruh bulan dalam 1 tahun itu Ramadan. Nah, itu nggak usah pakai, kan kalau mustolah hadis itu biasanya metodologi dasarnya kan sanad dan matan ya. Itu nggak usah pakai itu, nggak usah jauh-jauh. Pakai rasionalitas saja selesai kalau itu bukan hadis. Karena adanya yang istimewa, itu adanya yang tidak istimewa, gitu loh. Logika berpikirnya begitu. Ya. Adanya benar karena adanya salah. Kalau semua benar itu jadi nggak ada. Semuanya salah itu juga jadi nggak ada. Kalau semua warna ini hitam itu jadi nggak ada loh ya. Aku nggak tanya warna lain. Semua warna itu hitam itu jadi nggak ada. Adanya hitam karena ada putih. Ada putih karena ada hitam. Oh, itu kita nyebutnya putih. Oh, itu kita nyebutnya hitam. Di-compare, logika, akal, otak kita bekerja mengkomparasi. Ya, rasio itu artinya pembanding. Ya, kalau semua hitam nggak ada. Lah kalau 12 bulan istimewa semua seperti Ramadan, maka itu nggak jadi istimewa gitu loh. Ya. Itu orang geblek aja yang percaya bahwa ini hadis, ya. Jadi enggak terlalu harus lebay begitu, ya. Jadi ini bukan hadis. Gue singkat-singkat aja ya, karena ini kan kemarin sudah. Nanti yang belum lihat tolong dilihat di seri yang pertama ya. Ya, kalau yang sudah lihat ya nggak apa-apa, langsung seri 2. Karena kajian-kajian gue itu saling terkait, dia berseri. Kalau langsung masuk tidak mengikuti aturan main terus kamu salah memahaminya, yaitu seperti judul lagu yang sekarang ngetop ya, yang membuat Pak Slamet jadi viral, lagunya apa? Salahmu sendiri. Gitu ya. Oke, satu lagi ya, Ramadan ya, 10 pertama itu apa? Itu rahmat ya. 10 kedua ampunan. 10 terakhir tertutupnya pintu neraka. Kemarin di sini disebutkan waktu sholat Jumat dikhotbahkan kalau nggak salah. Iya, sholat Jumat waktu masih Ramadan.
Karena si pengkhotbah masih menganggap ini hadis. Padahal ini tidak hadis. Paham? Cukup ya, 3 saja ya, nanti kamu cari sendiri. Jadi ada sesuatu yang kita pegang erat. Oh ini dalil ini dalil. Kon goblok ya. Dalil itu kita lihat dulu, nggak sembarang dalil lu telan, gitu loh. Kan ada otak. Ya. Sekarang coba kita kilas balik. Kan kemarin hadisnya sudah aku baca ya. Tentang hadis Syawal itu, siapa yang puasa Ramadan terus dilanjutkan Syawal, kan begitu ya. Dia ibarat puasa 1 tahun, padahal cuma 6 hari. Itu kita pegang. Gue dulu juga megang begitu. Makanya kan di seri 1 gue bilang, mulai tahun ini setelah gue ngerti, gue tidak lagi berpuasa Syawal. Ya. Nggak ada beratnya sih puasa. Jadi gini, kalau kita memahami semua itu dengan cinta, ibadah itu nggak ada beratnya. Jadi masalahnya bukan masalah berat atau nggak berat. Masalahnya sekarang gue paham itu bukan hadis. Ya, mungkin ada yang bersikeras, oh itu hadis Gus gini Gus. Oke lah. Kalau kamu bersikeras, ya sudah kamu laksanakan. Gue nggak ada masalah. Gue tidak melaksanakan karena itu bukan hadis. Sama seperti ini. Betapa banyak orang yang memegang ketiga hadis ini secara kuat sampai sekarang. Dari zaman dulu sama zaman Kiwari kata orang Sunda. Ya, masih ada makanya. Padahal ini bukan hadis. Lah, coba aku ngajak kalian berpikir aja lah, santai aja dulu ya. Jangan terlalu kaku ya. Coba open mind sedikit. Bagaimana kalau ternyata hadis tentang puasa Syawal yang kamu kira itu sahih ternyata itu maudhu. Itu loh, ya. Tap-tapnya berapa tuh? Alhamdulillah. Bismillah. Ya, oke. Itu introduction-nya, nanti akan kita lanjutkan. Aku akan menjawab komen-komen yang masuk. Sebelumnya begini, karena kita sudah mencari data ya, dan Al-Quran tidak menjelaskan, menginformasikan tentang puasa Syawal, maka pertengkaran argumentasi kita ada di hadis, gitu ya. Hadis itu begini loh saudaraku, ya. Memang aku pernah disanggah ya oleh teman satu kelompok ngaji, cuman dia ngajinya di tempat lain gitu ya. Dia bilang, enggak, jadi hadis itu dulu juga langsung ditulis ya. Sebagaimana Al-Quran itu juga ditulis dan juga dihafal. Jadi metodologi penurunan Al-Quran dari Kanjeng Nabi kepada kita nih lewat Darul Arkom itu awalnya kan itu kan 2 metodologi, verbal dan literal. Ya, jadi 2 metodologi itu ya. Literal ya, tertulis, dan verbal, diucapkan, dihafalkan. Nah, kata teman kita ini ya, itu dulu hadis juga begitu gitu. Ya sudahlah, aku sementara wait and see dulu, karena aku masih berpegang terhadap pendapat yang itu mainstream. Jadi gue bukan asal anti mainstream loh ya. Sebetulnya bukan masalah mainstream dan anti mainstream sebetulnya. Gue berusaha untuk mengumumkan yang benar, bukan yang membenarkan yang umum. Jadi bukan karena umum dia benar, enggak begitu. Tapi karena benar lah dia kita umumkan gitu. Ya, contoh anti mainstream yang gue pakai itu dipahami begitu. Ya, kalau kita ini kan hadis itu ditulis kemudian karena Nabi larang, takutnya nanti bercampur dengan Al-Quran. Kan begitu. Nah, kita pakai yang umum aja dulu ya. Sejarah ada yang mengatakan 200 atau 300 tahun kemudian. Tapi yang masyhur itu 200 tahun kemudian baru terjadi kompilasi hadis. Makanya nanti kita ketemu para kompilator itu ada HR, Muslim, HR, hadis riwayat, siapa lagi gitu ya.
Itu terjadi upaya untuk mengkompilasi hadis. Ya, nanti hadis ini sanadnya dari sini, dari ini, dari ini. Misalkan kita pakai hadis Muslim, ya, itu sama saja kita sudah memberikan kepercayaan kepada Muslim bahwa dia benar, gitu loh. Tapi sejauh apa dia benar? Nah, karena dia sendiri kan tidak hadir tidak hadir dalam ruang dan waktu saat itu. Dia cross check, tanya, oh dari ini ke sini, dari ini ke sini. Bener nggak dari ini ke sini itu? Kalau dari ini ke sono, coba. Tapi hati-hati loh ya, jangan terus bilang, oh gue seperti ingkar sunnah. Nggak begitu. Kalau gue ingkar sunnah, bagaimana gue bisa sholat? Karena sujud, ruku, ya takbir, ya tumaknina itu nggak ada di Al-Quran. Itu ada di hadis. Nanti hadis itu terbagi dua, ada qauliyah, fi'liyah. Jadi gue heran kadang-kadang orang yang sumbu pendek nggak usah ikut kajian Gus Beti. Dia hanya pakai akal saja lah. Kalau nggak pakai akal pakai apa? Pakai dengkul. Dia ingkar sunnah loh. Kalau gue ingkar sunnah, bagaimana gue bisa sholat? Gitu loh. Gue ini mengajak, ayolah kita berubah dari Islam yang kebetulan menjadi Islam betulan. Dengan cara apa? Mengoptimalkan akal. Itu perintah Al-Quran. Kan banyak diulang-ulang, apakah kamu gak berpikir apa? Itu kan kalau bahasa kita nih, lu mikir dong, otak lu di mana? Gitu loh kira-kira. Ya. Jadi kita memberdayakan logika kita, rasionalitas kita. Oke, kembali lagi ya, supaya nggak sumbu pendek ini nanti. Sebetulnya gue sih nggak ada masalah, lu mau bilang ingkar sunnah mau apa gak. Cuman kan takut informasi itu ditangkap dan itu menjadi kendala dalam dakwah gue, gitu aja. Kalau gue secara pribadi sih, mau lu mau omong apa juga, mau lu omong tukang parkir juga, nggak ada masalah. Gue hal-hal yang duniawi itu sudah, gue abaikan. Ya. Karena gue sudah melalui hal-hal seperti itu ya. Sekarang mengalir aja gitu. Cuman kan ada kepentingan lain yang harus gue pertimbangkan ya. Oke, itu 200 tahun loh ya. Kalau satu generasi 1 tahun berarti 2 generasi. Kalau satu generasi umurnya 100 tahun, padahal kan jarang. Kanjeng Nabi 64. Ya sudahlah supaya gampang hitungnya. Satu generasi 100 tahun umurnya. Berarti kan itu 2 generasi. Baru dikompilasi. Gitu loh. Anda bayangkan hadis itu dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut. Ada gak kemungkinan nyimpang? Ya, ada nggak kemungkinan nyimpang? Ya. Jadi kalau gue gampang sih ya, gue tetap kalau mau menggunakan metodologi matan dan sanad monggo, tapi gue lebih simpel. Pertama gue cek via Al-Quran, dia bertentangan nggak dengan Al-Quran? Al-Quran menginformasikan tidak, baru ke logika. Ini masuk logik nggak sih hadis ini? Coba gue tanya, lu terima itu hadis minum kencing onta itu? Kalau lu terima, lu harus mampu gimana menjelaskannya itu. Lu terima bahwa Nabi itu tangannya kanan, Allah tangannya kanan semua. Kalau gue terima dan gue bisa menjelaskan itu, dan itu diskusi berat gue dengan saudara kafir Kristen gue di Facebook waktu gue belum masuk ke belum ada WA, belum ada YouTube saat itu. Artinya ya mungkin sudah ada ya, terutama YouTube, kalau WA belum, tapi belum populer gitu. Karena saudara kafir Kristen kita bilang Allahnya umat Islam itu disable gitu, tangannya kanan semua. Gitu. Ya kita harus bisa menjelaskan gitu. Oke, kamu sudah bisa bayangkan ya, itu 2 generasi atau 200 tahun baru dikompilasi.
Nah, sekarang kalau kamu bisa buka, ya, buka di YouTube itu kan rame, ya. Gus Dur meramalkan bahwa Pak Prabowo akan menjadi presiden di usia senja. Banyak tuh, kamu kan sekarang zamannya terbuka. Kamu klik aja di YouTube itu banyak berita itu banyak, ya. Ya, orang saling berkomentar Prabowo akan menjadi presiden di usia tua. Terus sekarang karena Prabowo jadi presiden maka dikatakan ramalan Gus Dur terbukti wali, terus dikatakan wali atau segala macam gitu. Tentang wali nanti kita bahas tersendiri, ya. Apa sebetulnya dan bagaimana sebetulnya wali itu, ya. Tapi banyak yang berkomentar ramalan Gus Dur itu terbukti. Prabowo menjadi presiden di usia senja, usia tua. Pertanyaannya, benarkah Gus Dur mengatakan demikian? Ini belum satu generasi, belum 100 tahun ini. Baru kemarin sore. Benar nggak Gus Dur bilang begitu? Aku men-trigger kamu supaya otakmu kerja gitu loh. Kalau dikasih hadis pakai otakmu. Ini bener nggak? Jadi gini ya, Gus Beti ya ngajari santri-santri ya itu untuk mengkritisi hadis artinya begini. Kalau ada hadis ya kita analisis. Ini sahih nggak? Ini bener nggak? Kalau nggak bener ya kita tolak. Kalau bener kita terima. Bukan berarti kami menolak hadis. Jadi ada dua pernyataan yang berbeda. Si A tidak percaya hadis. Hadis itu kan omongannya Kanjeng Nabi. Atau kalau qauliyah, kalau fi'liyah tindakannya Kanjeng Nabi. Atau begini. Si A tidak percaya omongannya Kanjeng Nabi. Nanti pernyataan berikutnya. Si A ya tidak percaya kalau Kanjeng Nabi ngomong begitu. Itu beda nggak itu? Kalau yang pertama itu dia menolak omongannya Kanjeng Nabi. Dia menolak omongannya Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jadi apapun omongannya Kanjeng Nabi dia tolak. Beda dengan yang dia tidak percaya kalau itu omongannya Kanjeng Nabi. Lah kami ini dalam rangka kritik itu yang kedua. Kami tidak percaya kalau itu omongannya Kanjeng Nabi. Kami tidak percaya kalau itu fiilnya Kanjeng Nabi. Gitu loh. Makanya gue sudah bilang jangan sumbu pendek. Bilang terus ingkar sunnah. Kalau ingkar sunnah bagaimana kita sholat? Gitu ya. Oke. Ini kita dengarkan ya. Ya. Langsung dari putri beliau. Pernah nggak Gus Dur mengatakan bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia senja, dan itu sudah diterima menjadi sebuah ramalan kebenar, dianggap benar, dan sekarang memang terbukti jadi presiden. Nih kita dengarkan. Jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan? Iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story-nya dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempatnya Pak Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur. Iya, karena keponakan yang mengambil alih partainya Gus Dur, pamannya sendiri dikeluarkan kan kira-kira gitu. Jadi itu sudah paling berat itu gitu ya. Iya. Nah, ini paslon satu. Walaupun dia nyangkal-nyangkal terus. Nyangkal-nyangkal terus, tapi kan kenyataannya seperti itu. Ya. Masih ada beritanya, Caimin menggugat Gus Dur 99 miliar. Itu masih ada file. Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur tua gitu kan? Iya. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Saya juga tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur semua saya tanya, pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Semua paslon yang ada, semua itu punya story dengan Gus Dur. Iya. Ada story dengan Gus Dur ya. Iya. Jadi di tempat
pendapatnya Pak Anies dan Caimin. Caiminnya jelas punya story dengan Gus Dur karena keponak. Oke, ya intinya sudah dapat ya. Berita yang belum 100 tahun, yang sudah terlanjur diterima sebagai kebenaran, ternyata salah. Gus Dur tidak pernah mengatakan demikian. Putrinya sendiri yang mengkonfirmasi. Gus Dur tidak pernah mengatakan itu. Nah, ini sebetulnya ada satu video yang dia lebih lengkap. Yang Gus Dur katakan bahwa Prabowo itu ikhlas. Itu aja. Tidak pernah mengatakan Prabowo akan menjadi presiden di usia. Tidak pernah. Tapi kan Prabowo akan menjadi presiden di usia senja adalah ramalan Gus Dur, diterima sebagai kebenaran. Dan sekarang terbukti Prabowo jadi presiden. Nah, itu semakin gede kepalanya itu. Dikirain Gus Dur pernah ngomong gitu. Ini putrinya sendiri yang mengatakan, kola Gus Dur. Perawihnya siapa? Ternyata nggak pernah dan diterima sebagai kebenaran. Ini belum 100 tahun. Goblok. Bagaimana yang tentang 100 tahun itu? Kalau 100 tahun, kan gue sudah bilang, itu dikompilasi 200 tahun kemudian. Gitu loh. Aku ingin kalian menjadi Islam yang kritis gitu loh. Otaknya dipakai. Ini baru kemarin, belum 100 tahun. Bagaimana hadis yang sudah 200 tahun? Aku bilang tadi, ada yang bilang 300 tahun. Tapi paling masyhur 200 tahun kemudian itu dikompilasi. Jadi kemungkinan itu salah, itu terbuka. Maka para kompilator hadis itu kan mengkelompokkan. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Garis besarnya gitulah. Nanti ada hadis ahad, hadis maudhu, hadis qudsi, itu lain cerita lah ya. Kita ambil yang simpel dulu, kita bilang sahih nggak sahih aja kelompoknya. Itu dikelompokkan dua-dua. Jadi dapurmu ojo ngomong dalil. Iya, dalil itu dipahami oleh otak. Ini bener atau palsu ini? Jadi sejak dahulu pemalsuan itu sudah ada. Kalau sekarang ada ijazah yang diramaikan tentang keasliannya, ya tentang ijazah palsu, nggak usah kaget. Sejak zaman dulu sudah ada pemalsuan. Kalau hadis setelah kapan? Setelah Kanjeng Nabi mangkat, wafat. Karena apa? Nggak bisa dikonfirmasi. Mau kemana konfirmasi? Kalau Kanjeng Nabi masih sugeng, masih ada, ya selesai itu barang. Karena kita tinggal datang ya Sayyidina, saya mau tanya, benarkah Sayyidina mengucapkan demikian? Bisa dikonfirmasi. Makanya hadis-hadis palsu itu adanya setelah Kanjeng Nabi tiada. Karena apa? Nggak bisa dikonfirmasi. Mau dikonfirmasi kemana? Kalau begitu apa? Ya kembali. Sandarkan dengan Al-Quran. Apakah dia seiring, sejalan, seirama. Dan gunakan yang diberikan oleh Gusti Allah Agung, yaitu pemberian paling berharga, yaitu apa? Otak. Kok cara gampang begitu? Ya. Metodologinya banyak. Kalau di pondok yang aku bilang tadi, mustalah hadis, ada sanadnya dilihat, nanti matanya dilihat, perawihnya banyak. Gue ambil yang cara pintas saja. Ya. Itu cerita yang belum 100 tahun sudah salah. Gus Dur nggak pernah ngendikan, berucap bahwa Prabowo akan jadi presiden di usia senja. Yang Gus Dur katakan Prabowo itu paling ikhlas, gitu loh. Kalau kita mundur ke belakang, sayang gue filenya nggak nemu ya. Karena zaman itu juga belum seperti sekarang YouTube ya. Di salah satu TV swasta yang bos TV-nya ternyata ya dulu itu bikin ormas. Gue sih sudah baca naga-naganya mau bikin partai. Sekarang jadi partai ya. Ormasnya jadi partai. Di TV itu kan itu tentang file-file lama. Ada dua saksi. Ini sama-sama masih hidup loh saksinya. Tentang Super Semar. Ya. Masih hidup ini. Yang satu ngomong ketika ya
Bung Karno menuliskan surat Super Semar yang satu saksi ngomong ditodong pistol. Yang satu saksi ngomong tidak ditodong pistol. Bahkan ngomong begini, saya kan waktu itu ada di samping, kalau ditodong pistol yang nodong saya tembak. Itu sama-sama diwawancarai oleh TV itu. Terus mana yang benar? Apakah Super Semar itu dikeluarkan pada saat Bung Karno dalam under attack, dalam intimidasi atau tidak? Itu kan menjadi debatable. Padahal saksinya masih ada, walaupun Bung Karno-nya juga sudah nggak ada, sudah nggak bisa dikonfirmasi. Tapi kan saksinya ada dan masih hidup, beda-beda. Dan itu kan juga belum 200 tahun, kita merdeka belum 100 tahun kan. Kapan itu Super Semar dikeluarkan? Yang kemudian menjadi senjata sakti digunakan oleh Pak Harto untuk memimpin negeri ini. Itu belum 100 tahun, bos. Beda. Ya, makanya aku bilang, ya, kita harus kritisi hadis itu, karena nanti kalau kita bawa ke kelompok teologis, hadis itu nanti terbelah dua lagi. Hadis Sunni, hadis Syiah. Repot lagi nanti. Orang Syiah nggak mau pakai hadisnya Sunni, orang Sunni nggak mau pakai hadisnya Syiah.